Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya adalah mahasiswa Universitas Bahauddin Mutahari Madura. Saya jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang engineering logic, di mana saya memilih materi tentang apa itu preposisi sama apa itu graf berbobot. Di sini ada tentang logika, preposisi, logika tabel kebenaran, inverse, dan kontraposisi. Apa sih proposisi? Proposisi adalah sebuah kalimat pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran benar saja atau salah saja, tapi tidak keduanya. Artinya adalah sebuah proposisi adalah sebuah kalimat pernyataan yang kalimat tersebut bisa dinilai benar atau bisa dinilai salah. Akan tetapi, ketika kalimat tersebut bernilai masih kemungkinan, maka itu bukan kalimat preposisi. Contohnya seperti angka 8 adalah angka keberuntungan. Tetapi belum tentu angka 8 itu angka keberuntungan, maka kalimat tersebut bukan preposisi. Contoh kalimat preposisi seperti 2 kali 5 sama dengan 10. Kalimat tersebut adalah sebuah contoh proposisi yang memiliki nilai kebenaran benar, karena 2 kali 5 memang benar 10. Lalu, apa sih kebalikan dari proposisi? Yaitu bukan proposisi. Bukan preposisi adalah sebuah kalimat yang tidak mempunyai nilai kebenaran yang pasti. Contohnya, apakah mahasiswa Uniba keren semua? Nah, kalimat tersebut adalah kalimat bukan preposisi, karena kalimat tersebut berbentuk pertanyaan. Jadi, kalau ada sebuah kalimat yang berbentuk pertanyaan, berbentuk variabel, maka kalimat tersebut bukan juga proposisi. Sekarang, macam-macam kombinasi preposisi. Ada konjungsi, disjungsi, dan ingkaran. Konjungsi, dalam bahasa Inggrisnya conjunction, artinya adalah konjungsi ketika P bertemu dengan Q, ketika disuruh mengkonjungsikan, maka kata penghubungnya menggunakan dan, P dan Q, dan tandanya seperti di gambar ya. Yang kedua ada disjungsi, disjunction. Kata penghubungnya adalah atau, artinya kalimat P atau Q. Tandanya seperti di gambar. Yang ketiga ada ingkaran. Ingkaran itu adalah kebalikan, negation, negasi. Contohnya adalah ketika ingkaran dari P, maka jawabannya adalah tidak P. Contohnya, saya sudah makan, maka ingkarannya adalah saya tidak makan, memakai kata tidak. Dan simbolnya seperti di gambar. P dan Q disebut proposisi atomik, sedangkan kombinasi P dan Q menghasilkan proposisi majemuk. Yang selanjutnya adalah operasi logika menggunakan tabel kebenaran. Yang pertama ada konjungsi. Konjungsi adalah dan. Konjungsi bernilai benar ketika benar ketemu benar. Yang kedua ada disjungsi. Disjungsi atau. Dalam disjungsi, ketika kita menggunakan tabel kebenaran, disjungsi akan bernilai salah ketika salah ketemu salah. Implikasi. Implikasi tandanya seperti di gambar. Diimplikasi akan bernilai salah ketika benar ketemu salah. Yang selanjutnya adalah bimplikasi. Di bimplikasi, simbolnya seperti di gambar ya, akan bernilai benar ketika benar ketemu benar, salah ketemu salah. Itu kalau implikasi itu memakai jika, titik maka, tapi ketika bimplikasi memakai titik jika dan hanya jika titik. Ketika negasi, negasi adalah kebalikan ya, simbolnya seperti di gambar. Jika di soal
P-nya bernilai benar, maka negasinya adalah S. Artinya ketika B maka S, ketika S maka B. Baik, yang selanjutnya adalah varian preposisi. Nah, di sana kita nanti ya, rumusnya ada kondisional, ada converse, kebalikan, ada inverse, ada kontraposisi. Nah, ketika kita mendapatkan ketemu sebuah soal, pertanyaan, disuruh pernyataan tersebut dibuat inverse, dibuat kontraposisi, maka rumusnya adalah kalau kondisional P dulu baru Q. Kalau converse kebalikan Q dulu baru P. Kalau inverse negasi dari P. Inverse negasi dari P artinya adalah kebalikan dari P baru kebalikan dari Q. Kalau kontraposisi negasi Q baru negasi P. Untuk lebih jelasnya nanti kita berikan contoh soal-soalnya ya. Materi selanjutnya adalah tentang graf berbobot, algoritma Dijkstra, dan algoritma TKD hapus. Apa sih graf berbobot? Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah bobot. Artinya adalah setiap simpul A ke simpul B pastinya diberi bobot. Bobot sendiri adalah beban. Yang kedua ada algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek dalam graf dengan pembobot. Artinya adalah ketika kita mendapatkan sebuah soal tentang algoritma Dijkstra, maka kita akan mencari lintasan terpendek dari graf tersebut. Lintasan terpendek yang dimaksud adalah lintasan terpendek dengan bobot yang lebih sedikit. Yang algoritma TKD hapus adalah merupakan salah satu algoritma atau cara untuk memperoleh jalur terpendek dari sebuah graf berbobot dengan cara menghapus. Artinya adalah ketika kita menggunakan algoritma TKD hapus, kita menghapus jalur-jalur atau simpul-simpul yang tidak kita butuhkan. Artinya cuman menggambar simpul-simpul yang kita anggap jalur terpendeknya saja. Baik, kita akan membahas tentang berikut contoh-contoh soal disertakan pembahasannya. Yang tentang di sini kita kan tadi sudah belajar, kita sudah tahu bersama apa itu preposisi, inverse, converse, serta graf. Maka kita akan membahas masalah soal-soalnya. Yang pertama adalah apakah pernyataan berikut termasuk preposisi atau bukan? Indonesia merdeka pada tahun 1945. Jawabannya iya. Kalimat tersebut merupakan preposisi yang mempunyai nilai kebenaran benar karena memang benar Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kenapa kalimat tersebut bukan preposisi? Karena kalimat tersebut menyatakan sebuah kepastian, sudah pasti. Yang kedua adalah soal yang kedua, tentukan tabel kebenaran dari negasi P, disjungsi Q, konjungsi P. Baik, P-nya adalah SSBB, Q-nya SBSB. Seperti di tabel ya. Yang pertama adalah kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Yang pertama adalah negasi P. Berapa negasi P? Negasi sendiri adalah kebalikan dari P. Berarti ada B, B, S, S. Kebalikan dari P yang ada di depan. Lalu kita tentukan Q-nya. Q sudah diketahui, maka kita pindah Q ke belakang dalam tabel. Setelah itu, disjungsi. Dalam disjungsi, suatu tabel kebenaran akan bernilai salah ketika salah ketemu salah. Dan dalam tabel tersebut, salah ketemu salah ada di baris ketiga. Maka
baris ketiga itu adalah salah dan lainnya bernilai benar. Jadi kita sudah mengetahui dari negasi P disjungsi Q adalah BBSB yang ada di tengah kolom tabel kebenaran ya. Lalu dalam kurung itu dikonjungsikan dengan negasi P. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan lagi negasi P-nya berapa. Nah, negasi P-nya kan sudah diketahui tadi, yaitu BBSS. Lalu disjungsi ketemu negasi P di BBSB dengan negasi P. Kalau dalam konjungsi akan bernilai benar ketika benar ketemu benar. Nah, dalam tabel kebenaran tersebut, benar ketemu benar ada pada garis kolom ke-1 dan 2. Jadi, kolom 1 dan 2 adalah benar, benar, 3 dan 4 salah, salah. Contoh soal yang nomor 3. Tentukan kondisional, converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan berikut. P. Perlu Anda membeli barang yang mahal. Yang Q. Agar Anda mendapatkan kualitas yang bagus. Nah, dalam caranya kita menentukan, kita memakai implikasi. Dalam implikasi itu adalah jika titik maka. Langkah pertama adalah kita menentukan kondisional. Kondisional sendiri rumusnya adalah P dulu baru Q. Jadi kata perlu sama kata agar kita hapus, kita ganti dengan jika. Kata perlu kita ganti dengan jika dan kata agar kita ganti dengan maka. Maka diperoleh dalam kondisionalnya ada jika Anda membeli barang yang mahal, maka Anda mendapatkan kualitas yang bagus. P dulu baru Q kalau kondisional ya. Kalau converse itu Q dulu baru P. Berarti jawabannya adalah jika Anda mendapatkan kualitas yang bagus, maka Anda membeli barang yang mahal. Diingat ya, kalau converse itu Q dulu baru P. Nah, kalau inverse sendiri adalah negasi P baru negasi Q. Kebalikan ya, kebalikan dari P sama kebalikan dari Q. Tetap ya, perlu itu diganti dengan kata jika, terus agar diganti dengan kata maka. Jadi, inverse-nya adalah jika Anda tidak membeli barang yang mahal, maka Anda tidak mendapatkan kualitas yang bagus. Perlu diingat kalau negasi itu memakai kata tidak. Setelah itu ada kontraposisi. Kontraposisi rumusnya adalah negasi Q baru negasi P. Artinya adalah kebalikan dari inverse. Q dulu baru P, tapi negasi ya. Negasi adalah kata tidak. Jadi jawabannya adalah jika Anda tidak mendapatkan kualitas yang bagus, maka Anda tidak membeli barang yang mahal. Perlu diingat, jika kita menentukan kondisional, converse, inverse, dan kontraposisi, maka kita memakai kata jika titik maka. Soal berikutnya adalah kita perhatikan graf yang ada di gambar ya. Itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soal nomor 4 adalah dari gambar yang kita lihat tadi, tentukan graf berbobot jarak paling pendek dari angka 1 ke 8. Nah, kita balik ya, lihat kembali grafnya. Kita lihat grafnya ya, kita kan diminta jalur paling pendek dari angka 1 ke 8. Kita lihat di angka 1. Angka 1 kita lihat
mau ke angka mana yang memiliki bobot paling pendek. Bobot paling sedikit ya maksudnya. Ke angka 2. Karena apa? Ke angka 2 kita hanya memiliki satu bobot. Maka kita ke angka 2. Dari angka 2 kita lihat lagi. Bobot paling pendeknya berapa? Ke angka 2 ini kan bisa ke 3, ke 5, ke 4. Nah, kalau kita ke 4 memiliki 5 bobot. Kalau kita ke 2, 5 bobot. Kalau kita ke 3, 1 bobot. Jadi kita pilih ke 3. Karena ke angka 3 itu memiliki 1 bobot. Nah, setelah di 3, kita lihat lagi. Bobot paling pendeknya, paling sedikitnya itu ke angka berapa? Nah, di sini ini dari 3 itu kita bisa ke 4, ke 5, ke 6. Tapi kita lihat bobot paling pendeknya adalah ke 5. Jadi kita ke 5. Nah, setelah dari 5, kita lihat lagi. Ini 5 bisa ke 7 sama 6. Nah, bobot paling pendeknya lagi adalah ke 6. Karena 5 ke 6 memiliki bobot 3. Nah, setelah itu dari 6 langsung ke 8 yang memiliki 2 bobot. Artinya adalah dari angka 1 ke 2, ke 3, ke 5, ke 6, ke 8. Nah, itu adalah jarak terpendek dari angka 1 ke 8. Nah, bobot yang kita lalui adalah kita hitung. 1 ke 2 memiliki 1 bobot. 1, 2 ke 3 memiliki 1 bobot. 3 ke 5, 1 bobot. 5 ke 6, 3 bobot. 6 ke 8, 2 bobot. Kita jumlahkan. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 8 bobot. Artinya kita menghitung jarak lintasan terpendek tersebut berapa bobotnya yang kita lalui. Soal nomor 5 adalah dari gambar tersebut, dari gambar di atas, maksudnya di slide sebelumnya ya. Tentukan jarak paling pendek dari 1 ke 6 menggunakan algoritma hapus. Nah, kita sudah membahas bersama tadi apa itu algoritma hapus, algoritma TKD ya. Jadi kita cuma menggambar jarak-jarak yang kita lalui saja. Oke, dari 1 ke 6 ya. Kita lihat lagi. Kita kan tadi yang di soal nomor 4 itu dari 1 ke 8. Nah, kita kurangi. Kita kan nggak pakai 8, cuman sampai 6 ya. Berarti udah diketahui kan kalau kita jalur terpendeknya adalah ke 1, 2, 3, 5, 6. Nah, kenapa 8-nya nggak ikut? Karena di soal nomor 4 itu dari 1 ke 8, sedangkan di soal nomor 5 itu dari 1 ke 6. Nah, bisa dilihat kan di gambar itu, gambar algoritma hapus itu seperti apa. Nah, seperti itu ya, ditulis 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 6. Cuman ditulis grafnya aja ya, grafnya. Nah, bobotnya itu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3 sama dengan 6 bobot. Baik, sekian dulu presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.